Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To open our class, reciting by basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, well, good morning everybody. How's life today? Are you fine? Today we are going to discuss about the new material, because we know that I don't teach you as long as I know. Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris setelah kalian melaksanakan PKL di apotik ataupun Pokesmas kurang lebih selama 4 bulan, sehingga hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kembali. Tentunya masih dalam proses daring. Karena apa? Karena masih terkendala oleh virus yang sedang memarak. Oleh karena itu, saya himbau kepada anak-anakku sekalian bahwasanya selalu menjaga jarak dan menjaga kebersihan, serta jangan keluar kemana-mana ya. Selalu mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru sekalian, karena ini merupakan salah satu upaya dari Bapak Ibu guru agar kalian bisa menyerap materi apa yang nanti saya sampaikan. Oke, baik, untuk kali ini di dalam pelajaran bahasa Inggris nanti yang akan saya bahas yakni terkait writing letter atau menulis sebuah surat. Ini materinya sangat penting karena pastinya kalian juga pernah kan membuat surat, entah surat untuk pacarnya, untuk saudaranya atau ibunya. Nah, kali ini ada yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena membuat suratnya tentu dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu, nanti silakan disimak baik-baik penjelasannya. Writing letter, jadi menulis surat. Nanti surat itu ada dua, personal letter and informal letter. Jadi surat resmi dan surat tidak resmi. Jadi silakan disimak ya, dan silakan dicatat materi-materi yang penting pada pembelajaran kali ini. Ya, sudah cukup jelas ya. Jadi silakan disimak dan dicatat materi-materi pada kali ini. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu semangat dalam belajar dan menjaga jarak serta disiplin dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Cukup sekian, to close our meeting reciting by hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out. Baik, untuk bagian A yaitu types of letters atau tipe-tipe atau jenis-jenis surat ya. There are two types of letters. Jadi ada dua tipe atau jenis surat. Yang pertama yaitu formal letter atau surat resmi ya. Kemudian ada juga informal letter atau surat tidak resmi. Informal letter is also known as personal letter. Jadi untuk surat tidak resmi juga dikenal sebagai surat pribadi. Kemudian definition of personal letter. Definisi atau pengertian dari surat pribadi ya. Personal letters are letters that are written to people we know, such as friends, parents, siblings, and cousins. Jadi untuk surat pribadi merupakan surat yang ditulis kepada orang yang kita kenal, seperti teman, orang tua, saudara, dan cousin ya. Kemudian di sini ada social function atau fungsi sosial dari surat pribadi ya. Untuk personal letters are not only written to inform, but to strengthen the bond between two people writing to each other ya. Writing to each other. Jadi untuk surat pribadi ya, tidak hanya ditulis untuk menginformasikan ya, namun juga untuk mengikat ya atau memperkuat ikatan di antara dua orang yang saling menulis surat begitu.
Kemudian untuk bagian selanjutnya adalah structure of personal letter atau struktur dari surat pribadi ya. Untuk yang pertama yaitu date atau tanggal ya. Untuk date, when the letter is written ya. Untuk tanggal ketika surat ditulis ya. Biasanya untuk date ini atau tanggal ini ditulis di bagian atas sebelah kiri ya. Jadi bagian top left ya. Kemudian ada address atau alamat ya. Place where we are writing from. Jadi tempat di mana kita menulis surat ya. Untuk address ini itu biasanya ditulis di bagian atas sebelah kanan atau top right ya. Kemudian structure yang ketiga yaitu ada salutation and name ya, atau salam dan nama. Greeting and the person name we are writing to. Jadi salam dan nama orang yang kita tuju dalam menulis surat. Untuk yang keempat ada introduction atau pembukaan ya. The opening of the letter usually starts with how are you or refers to previous letter. Jadi untuk pembukaan ya di dalam surat pribadi biasanya dimulai dengan menanyakan kabar ya, atau how are you, atau refers to previous letter. Jadi berkaitan ya dengan surat sebelumnya begitu. Kemudian ada body ya. Untuk body ini adalah the main part of the letter atau bagian inti dari surat ya. It includes what we want to write to the other person. Jadi untuk bagian body atau badan surat ini mencakup apa yang kita inginkan di dalam menulis surat kepada orang lain ya. Kemudian ada closure atau penutupan. Untuk closure ini yaitu the part which indicates the letter is going to end. Jadi bagian yang mengindikasikan surat akan berakhir ya. Kemudian ada complimentary clause ya, atau penutupan yang bersifat pujian. Itu biasanya ada ekspresi-ekspresi singkat ya, atau short expressions seperti misalkan love you, sincerely yours, and love ya. Kemudian ada signature atau tanda tangan. Signature or initials of the writer ya. Tanda tangan atau inisial dari penulis surat ya. Kemudian ada postscript atau disingkat PS ya. Yaitu after thought in a letter, we begin with PS and end it with our initial ya. Kemudian kita lanjut ke examples of expressions used in personal letter ya. Beberapa contoh dari ekspresi-ekspresi yang digunakan di dalam surat pribadi ya. Untuk contoh yang pertama yaitu bagian dari salam dahulu ya, atau salutations ya. Untuk salutations depend on how well we know the person we are writing to. Jadi untuk salam itu bergantung pada seberapa baik kita mengenal orang yang kita tuju dalam menulis surat ya. Contohnya yaitu dear, dearer, sweetheart, darling, my dear, and my love ya. Untuk contoh kata-kata atau ekspresinya di salutation. Kemudian ada closing atau penutup ya. Ini untuk examples of expressions ya, atau contoh dari ekspresinya misalnya yaitu yours, with love, sincerely yours, all the love, all the best, affectionately, much love, and best wishes ya. Kemudian ada starting the letter ya, memulai sebuah surat ya. Untuk surat pribadi misalkan kita bisa menulis how are you, disesuaikan dengan konteksnya tentu saja ya. Bisa how are you, hope this letter find you, bla bla bla, thank you for your last letter, it was so good to hear from you, sorry for answering late, I'm sorry I should have written earlier, haven't heard from you in a while so I thought bla bla bla.
atau I'm sorry to inform you that bla 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 ya, disesuaikan dengan konteksnya begitu. Kemudian ada conclusion atau kesimpulan ya. Baik, di sini di bagian conclusion itu ekspresi yang digunakan bisa I'm looking forward to seeing you soon. I'm looking forward to hearing from you soon. My best wishes for the coming test. See you. I will write soon. I will have to stop now. I'm waiting for a quick reply. Looking forward to seeing you again. Bye.